Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas nih tentang obat pamol yang berisi parasetamol. Nah, obat ini merupakan obat sirup ya, jadi cair. Dan yang pertama dan paling utama nih, keunggulan pamol sirup ini yaitu tanpa adanya kandungan alkohol 1% pun. Jadi obat ini sudah dipastikan ya 100% halal. Karena apa? Karena sudah di sini nih ada tulisannya ya, sudah tertera dengan jelas tanpa kandungan alkohol. Jadinya obatnya halal. Demam terjadi saat suhu tubuh anak mencapai 38 derajat Celcius atau bahkan lebih. Nah, demam bisa naik turun ya, biasanya terjadi secara fluktuatif. Bisa saja muncul hari ini dan reda pada keesokan harinya, atau bisa saja naik turun sepanjang hari. Nah, sebagai orang tua tentu khawatir ya jika anak mengalami demam yang naik turun. Banyak orang tua yang ketakutan dan kebingungan jika menghadapi kondisi ini. Jika si kecil mengalaminya, berikut ini nih ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi demam naik turun pada anak. Sebelum mengetahui bagaimana langkah mengatasi demam naik turun pada anak, sebaiknya orang tua terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Nah, demam yang naik turun biasanya disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. Demam sendiri merupakan respon dari sistem kekebalan tubuh yang sedang berjuang mempertahankan diri dari infeksi virus ataupun bakteri yang sudah masuk ke dalam tubuh. Jika dialami oleh anak, kondisi ini menandakan jika tubuhnya responsif dalam menghadapi infeksi yang terjadi di dalam tubuh si kecil. Nah, namun jika demam yang naik turun terlalu sering terjadi, hal tersebut bisa saja dipicu oleh infeksi bakteri atau virus yang cukup berbahaya, seperti pneumonia, infeksi saluran kencing, infeksi telinga, atau meningitis. Lantas, apa ya yang harus dilakukan orang tua untuk mengatasi demam yang naik turun pada anak? Nah, berikut ini beberapa langkah pertolongan pertama yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mengatasi si kecil yang demamnya naik turun. Langkah pertama dalam mengatasi demam naik turun pada anak adalah mengompres anak dengan handuk atau kain menggunakan air hangat. Nah, letakkan handuk pada ketiak, leher, ataupun paha. Kemudian langkah selanjutnya dalam mengatasi demam naik turun pada anak adalah memberikan cairan yang cukup. Jika anak masih diberi ASI, ibu disarankan untuk lebih sering memberikan ASI kepada si kecil. Jika anak masih di bawah 6 bulan, maka berikan ASI saja tanpa tambahan air putih ya. Nah, kemudian jangan memandikan atau mengompres anak dengan air dingin atau bahkan es batu. Hal ini akan semakin membuat suhu tubuh anak akan menjadi meningkat, sehingga demam menjadi semakin parah. Nah, kompres dingin juga bisa loh memicu badan menjadi akan menggigil. Nah, apabila demam belum turun-turun juga, maka bisa diberikan obat-obatan. Nah, salah satu obat yang bisa menurunkan demam adalah parasetamol ya. Nah, pamol ini mengandung zat aktif parasetamol. Nah, kandungannya tentu saja ya benar 100% parasetamol tanpa adanya kandungan yang lainnya. Nah, untuk komposisinya, setiap 1 sendok takar sebesar 5 ml mengandung parasetamol sebesar 120 mg. Cara kerja obatnya yaitu analgesik dan antipiretik. Sebagai analgesik, bekerja dengan meningkatkan ambang rangsang rasa sakit.
Nah, sebagai antipiretik diduga bekerja secara langsung pada pusat pengatur panas di hipotalamus. Jadi manfaatnya ada dua macam nih, yaitu sebagai analgesik atau pereda rasa nyeri dan juga sebagai antipiretik atau pereda rasa panas. Nah, indikasi yaitu meringankan rasa sakit pada keadaan sakit kepala, sakit gigi, atau menurunkan demam. Nah, kontraindikasinya yaitu penderita gangguan fungsi hati yang berat dan penderita hipersensitif terhadap obat ini. Serta ada efek sampingnya juga nih ternyata, yaitu penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati serta timbul reaksi hipersensitivitas. Dan peringatan perhatiannya juga perlu diwaspadai atau perlu diperhatikan, karena peringatan dan perhatiannya itu juga sangat penting ya. Yang pertama yaitu hati-hati penggunaan obat ini pada penderita penyakit ginjal. Yang kedua, bila setelah 2 hari demam tidak menurun atau setelah 5 hari nyeri tidak menghilang, segera hubungi dengan dokter atau unit pelayanan kesehatan. Yang ketiga yaitu penggunaan obat ini pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan resiko kerusakan fungsi hati. Nah, sebenarnya gimana sih cara pakainya atau aturan dosis untuk minum obat ini? Karena apa? Karena apabila efek sampingnya yang awal tadi ya, penggunaan jangka lama dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Nah, jadi perlu diwaspadai juga nih untuk penggunanya agar dosisnya tidak melebihi dosis yang dianjurkan. Nah, untuk aturan pakainya nih, yaitu ada beberapa aturan pakai ya, tergantung umurnya. Yang pertama yaitu pada umur 0 sampai 1 tahun. Jadi 0 bulan sampai 1 tahun itu setengah sendok takar atau 2,5 ml dikonsumsinya 3 sampai 4 kali sehari. Yang kedua yaitu umur 1 sampai 2 tahun. Dikonsumsinya 1 sendok takar sebesar 5 ml 3 sampai 4 kali sehari. Nah, untuk umur 2 sampai 6 tahun nih bisa mengkonsumsi 1 sampai 2 sendok takar. Jadi sekitar 5 sampai 10 ml dikonsumsi 3 sampai 4 kali sehari. Sedangkan untuk umur 6 sampai 9 tahun konsumsinya 2 sampai 3 sendok takar atau sekitar 10 sampai 15 ml dikonsumsi 3 sampai 4 kali sehari. Dan umur 9 sampai 12 tahun bisa mengkonsumsi 3 sampai 4 sendok takar atau sekitar 15 sampai 20 ml dan dikonsumsinya 3 sampai 4 kali sehari. Nah, tetapi itu merupakan dosis umum ya atau yang dianjurkan dari perusahaannya. Nah, apabila dokter tidak menganjurkan untuk menggunakan dosis ini, tetapi dokter menganjurkan penggunaan dosis sesuai dengan penyakit atau beratnya penyakit, maka tidak apa-apa ya, sesuai dengan petunjuk dokter itu juga tidak apa-apa. Nah, jangan lupa simpan di bawah suhu 30 derajat Celcius serta terlindung dari cahaya matahari secara langsung. Dan perlu diingat nih, jangan disimpan dalam lemari pembeku atau di dalam almari es, itu juga tidak disarankan karena apabila disimpan di dalam almari pembeku maka zat aktifnya akan menjadi rusak karena suhu yang terlalu dingin. Nah, seperti ini ya, dalam satu kemasan itu terdapat 1 botol obat seberat atau sebesar 60 ml metosirupnya dan juga sudah ada 1 sendok takarnya. Jadi menggunakan sendok takar yang dari kemasan obat saja. Karena apa? Karena dosisnya sudah tentu tepat ya, daripada menggunakan sendok-sendok yang ada di rumah. Nah, jadi disarankan menggunakan sendok takar ini saja. Kan juga tentunya aman karena sendok takar sudah memiliki uji kualitas kelayakan penggunaan sendok takar untuk minum obatnya. Jangan lupa juga sebelum diminumkan sebaiknya dikocok terlebih dahulu. Tetapi kocoknya tidak perlu sangat keras ya. Hanya yang penting zat aktif yang di dalamnya itu kira-kira sudah tercampur secara merata, karena biasanya zat aktif itu akan larut
dan juga akan tercampur secara merata apabila dilakukan pengocokan terlebih dahulu. Nah, demam pada anak umumnya normal terjadi ya, namun jika diikuti dengan sejumlah gejala berbahaya, segera periksakan si kecil ke rumah sakit terdekat ataupun ke unit pelayanan kesehatan terdekat untuk mengetahui apa yang menjadi penyebabnya. Nah, beberapa gejala demam yang tidak normal pada anak diantaranya demam lebih dari 5 hari, di atas 40 derajat Celcius, kemudian anak mengalami penurunan nafsu makan, serta mengalami diare, muntah, atau bahkan sembelit. Jadi apabila sudah menemukan gejala-gejala penyerta dari demam seperti tadi yang sudah disebutkan, maka segera periksakan si kecil ke dokter. Ditakutkannya ada infeksi bakteri maupun virus yang sudah ada di dalam tubuhnya dan sudah berbahaya untuk kesehatan si kecilnya. Nah, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.